wabarakatuh. Selamat datang di podcast Gema Berwawasan. Obrolan manis bersama Maba Yaidu Asahan. Nah, sebelum kita masuk ke podcastnya, sebelumnya kita akan perkenalan diri terlebih dahulu. Ada pepatah yang bilang katanya, tak kenal maka tak sayang. Oke abang-abang, mari kita perkenalan diri terlebih dahulu. Abang ini dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bumi Lambiro Evianda. Saya dari Fakultas Dakwah, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Iya, program studi komunikasi Tepuk tangan penyiaran dulu. Islam. Tangan dulu. Oke abang, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifuddin Syah Putra dari Fakultas Tarbiyah semester 1. Iya, Fakultas Tarbiyah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nadiramanto. Saya dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Iya, beri tepuk tangan ya untuk Indonesia. Nah, terima kasih sebelumnya untuk narasumber kita ini yang sangat spesial ya tentunya. Karena ini adalah maba-maba yang dari Yaidu Asahan ini atau calon-calon orang sukses untuk masa depan ini. Amin amin ya. Bang. Nah, di sini kami ingin bertanya kepada orang abang-abangnya untuk seputaran kampus. Nah, di mana kalian ini sudah banyak berinteraksi beberapa bulan, ya kan 4 bulan ya kiranya, 4 bulan. Iya, 4 bulan. Nah, jadi apa sih yang kalian tertarik untuk memasuki kampus Yaidu Asahan ini? Dari abang Fakultas Dakwahnya Maupun dari segi apapun itu, Iya. ataukah ada ya teman-teman kalian yang ayo masuk ke kampus kami gitu. Apa keunggulan dari kampus kita ini? Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bumi. Ya. Nah, saya dari Fakultas Dakwah, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, awalnya, Kak, saya masuk di kampus ini tuh tertarik Iya. dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Jadi sebelumnya itu, Kak, ada dari alumni Iya. datang ke sekolah saya, kemungkinan tuh dari angkatan 2000 berapa, 23 atau 20 berapa itu, dia datang nih memperkenalkan kampusnya, dimulai dari cara dia belajar, cara dia berkuliah dan segala macam, dijelaskan organisasinya, dan dimulai dari situ saya mulai tertarik. Mungkin itu aja dulu, saya tertariknya di situ. Oke, bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk Fakultas Dakwah. Selanjutnya dipersilakan untuk Fakultas Tarbiyah. Kenapa tertarik masuk kampus Yaidu Asahan? Jadi gini Kak, sebelumnya ada kenalan saya saudara gitu Kak. Nah, di Yaidu ini. Dia mengajukan udah kuliah sini aja, katanya kuliahnya bagus gitu Kak. Nah, dan saya tertarik Kak. Baru saya lihat juga, oh ada lapangan voli kan. Nah, juga saya bisa dibilang suka dengan voli, istilahnya profesi saya lah Kak. Selama di Riau sana sini ya, suka dengan voli. Jadi Jadi tertarik Ah, lah, tertarik. ya, Kak. Jadi dapat dimotivasi lah di sini gitu ya. baik saja Kak. Iya. Bagus untuk Fakultas Tarbiyah, beri tepuk tangannya dulu dong. Selanjutnya kami silakan untuk Fakultas Syariah. Kenapa tertarik dengan memasuki kampus Yaidu Asahan kita ini? Kalau menurut saya itu karena saya tertarik untuk masuk ke universitas ini ialah karena dia mengedepankan prinsip-prinsip yang menggunakan Islami. Yang kedua itu memang saya dari SMA itu memang sudah tertarik kemari. Dan juga saya suka sama eskul-eskulnya itu. Terutama itu saya berharap sih eskul yang tentang Badan Narkotika Nasional itu atau apalah. Iya. Bagus Bang. Berarti abang ini masuki kampus Yaidu Asahan ini
tentang organisasinya lah ya kan, atau Yap. ekskulnya. Betul sekali, betul sekali. Oke, bagus. Betul untuk Fakultas Syariah ya. Ya. Oke Kak, kita break sebentar ya tadi karena udah memasuki Azan. azan asar. Kita lanjut setelah ba'da asar. Oke, terima kasih semuanya. Nanti kita lanjut setelah ba'da asar. Masih seputar di obrolan manis bersama Maba Yaidu Yaidu Asahan. Oke Bang, di sini kamu mau nanya-nanya sedikit ya tentang Abang ini ada beberapa kelas di Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan ya kan? Ya. Nah, kira-kira Abang ini di apa kelas apa? Kelas reguler kah atau non regulernya? Kebetulan saya Kak dari kelas non reguler Nah, ya. yang biasa disebut ekstensi ya. Ekstensi. Kebetulan di kelas KPI semester 1 C di ruang 16 dekat ruangan kantor Dakwah. dakwah. Jadi Bang, Abang kan tuh kelas ekstensi ya. Iya. Artinya itu cuma seminggu 2 kali. Jadi Betul. selain berkuliah, apa kesibukan Abang di luar selain berkuliah ini? Jadi itu kesibukan saya tuh Kak, saya juga menjadi pendidik. Pendidik. Ya, Masya jadi guru, Allah, jadi guru Masya di MTS Terpadu Mutiara Hikmah. Tepuk tangan bagi pendidik nih, jasanya baik sekali ya. Iya, sambil Bekerja bekerja. itu sangat Masya Allah kali. Ya, cuman Orang inilah, sukses nih. cuman kadang awak mikir, ini jurusan saya tuh sesuai apa tidak? Iya. Karena awalnya pertama saya daftar sini, saya mau daftar di PAI-nya. Wah, Cuman karena mikir kalau saya mengikuti dengan kemauan orang tua, Iya. lebih baik saya mengikuti kemauan saya sendiri. Iya. Karena saya bidangnya di bagian komunikasi begitu. Jadi makanya saya ngambil di komunikasi penyiaran Islam. Tentunya di Fakultas Dakwah. Iya, apalagi komunikasi ini multi talenta ya, bisa Ya, jadi apa betul. saja ya kan, bisa jadi guru atau penyiar atau hal lainnya, tergantung dengan diri kita masing-masing, ya kan? Ya, dan kemudian pas di acara BBK ya Kak, Iya. ada salah satu dosen mengatakan bahwasanya kalau kita mau jadi guru, perbaiki dulu komunikasi kita antara siswa. Gak usah dari antar siswa, dari antar kita diri dulu. Banyak kadang kita ngomongnya belibet nih Kak. Mm-mm. Iya. Ngomong belibet segala macam. Bagaimana kalau kita jadi guru, kita nggak bisa ngomong. Makanya Jadi- di situ menjadi acuan saya Iya. masuk di Fakultas Dakwah tentunya. belajar dulu komunikasinya. Iya, nah. Kita bisa menerapkannya. Iya. Oke. Keren Abang ini. Kayaknya betul. Oke, ada Abang ini kelas ekstensi. Kalau Abang kelas Reguler Kak. reguler Reguler. yang Senin sampai Kamis. Kamis. Jadi Bang itu kan Abang Senin sampai Kamis. Terus Jumat ke hari selanjutnya itu apakah Abang ada kesibukan lain atau pengusaha misalnya, mana tahu ya kan? Kalau itu Kak dari Sabtu Minggu sih Kak. Dari Sabtu Minggu. Nah, itu enggak itu ini Kak. Ya voli Kak. Poli. Oh, hobi Abang poli. Bahkan pernah ikut lomba? Pernah Kak? Pernah. Nah, bisa kita kembangkan di kampus kita ini nanti. Bisa, Kak. Juga saya di rumah saya tuh Kak siap maghrib lah Kak. Ada ngajar ngaji gitu. Ngajar ngaji. Berarti bisa berbagai bidang ya. Hmm, Insya Allah ya kan. Insya Allah. Karena kan kampus kita ini berbasis Islam. Jadi banyak sekali mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Fakultas Dakwah, Tarbiyah ataupun Syariah dapat membimbing anak-anak di rumah ya kan Bang, untuk lebih mendalami agama lagi. Iya. Sekarang kita tergantung diri kita ya kan. Jangan kita harus berani mencoba, ya kan. Kalau tidak berani mencoba kita tidak akan dapat apa-apa. Iya. Saya setuju. Setuju, Kak. Nah, Iya, iya. Oke, lanjut Kak. Fakultas Kalau Abang Syariah. Fakultas Syariah, Ya, betul Kak. Saya dari Fakultas Syariah, apa tuh Bang prodi apa? prodi Hukum Ekonomi Ya, Syariah. hukum ekonomi syariah tentang ekonomi nih. Ya, betul sekali Kak. Jadi Abang kelasnya reguler atau ekstensi? Kebetulan saya ekstensi. Ekstensi sama kayak Abang ini ya. Iya. Ya, betul sekali. Sama. Selain itu berarti kan Senin sampai Jumatnya tuh pasti ada hal lain ya kan? Iya. Kenapa Sibukan Abang lah ya. mengambil kelas ekstensi tersebut? Kira-kira apa itu Bang? Karena pekerjaan sih Kak sebenarnya. Itu saya tuh
bantu bapak tukang manen sawit. Oh, berarti Masya ada Allah sekali, ini ya, bantu orang tua sawit. itu sangat Masya Allah sekali, pahalanya banyak ya Allah. Semoga selalu dipermudahkan segala urusannya sama Iya. Allah. Amin amin amin. amin. Semoga kita menjadi orang yang sukses ke depannya ya. Amin amin amin. Iya, tadi sudah kesibukannya selama berkuliah. Jadi apa sih yang tadi abang sudah memilih jurusannya masing-masing atau prodi masing-masing seperti abang ini KPI, ya. Baru abang ini tadi PAI, pendidikan agama Islam, dan abang HESYA. Yap. Kenapa orang abang-abangnya memilih jurusan ini? Kenapa? Apa alasannya gitu bang? Dari abang prodi KPI dulu, boleh dijelaskan? Jadi seperti yang saya sudah bilang tadi Kak, Iya. karena kalau kita ingin jadi guru, perbaiki komunikasi kita. Oh iya. Dan kemudian berhubung waktu itu saya menjadi guru tuh karena emang pengen jadi guru aja gitu ya, enggak masuk nih ke Institut Agama Islam di IAI Asahan, mendaftar di PAI pertamanya. Awal niatnya karena Jadi guru iya, ya. jadi guru karena bangga nih jadi guru ya kan. Masya Allah. Pengen, ya kan. Nah kemudian pas di acara PBK hari pertama ada teman saya bang Kak, ya, namanya Bang Hanif. Oh Bang Hanif. Iya Bang Nawa Hanif, dia bilang gini, Bang udah lah Hanif. Bung, masuk di KPI dakwah aja. Kenapa Bang bisa gitu? Ya karena di KPI dakwah itu kita diajarin komunikasi. Bah, ini ya Bang. Berarti ada inspirasi dari Ya temannya. inspirasi dari teman, ada dari teman, dari dosen segala macam gitu Kak. Nah, dan kebetulan saya orangnya bervokal dalam arti kata ingin memperdalam di bagian komunikasi. Dan sesuai dengan di sini ada juga. Makanya pada saat itu sebelum saya masuk ini pernah juga ikut bagi SMBP, mendaftar di Universitas Malikusari sana. Iya. Ada di bagian komunikasinya dan itu Masya Allahnya nggak jebol dan masuk ke sini Tidak apa-apa. tidak itu apa Rezeki lah, masuk kapan ke rezeki. Institut Agama Islam terdengar ada KPI pertama apa ya nggak melirik pertama awalnya Iya. masuknya di PAI sehingga bertemu dengan Abang Danau Hanif, Nah, Hanif ya. diperkenalkan fakultas tersebut Seorang tokoh sehingga saya inspirasi. iya sebagai inspirasi lah segala macam nggak. Nah di situ saya mulai kalau aku apa namanya masuk ke fakultas karena kerjaan dan emang nggak minat saya atau di bidang saya, mending saya ngambil di fakultas yang saya minati. Minati iya. Karena pernah kejadian di PBK semalam ya Kak, ada salah satu dosen Umi Kiki, Oh, Mbak Kiki. ya Umi Kiki, dosen tersebut dan juga sebagai tokoh inspiratif saya juga. Masya Allah. Karena dari bahasa beliau singkat, padat, Tapi jelas. jelas, Bermakna ya. bermakna. Mm-mm. Maka dari situlah saya inilah menjadi alasan utama saya masuk di KPI di Fakultas Iya. Dakwah nih. Apa karena Umi itu cantik? Enggak, bukan masalah. Umi sini cantik Iya, loh Mas. Sumpah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Cuman Allah, ya. karena saya sebagai mahasiswa ya kan, Hmm. ya, saya pun punya akal ya. Iya. Jadi bisa apa segala macam karena saya yang butuh, saya datang. Iyalah. Bukan karena dosen yang butuh kepada kaminya gitu. Bagus job sebagai mahasiswa, Nah, ya kan? makanya saya masuk di Fakultas Dakwah itu karena alasan tersebut. Ingin mengembangkan potensi komunikasi terhadap orang lain. Semoga bisa berkembang lah komunikasi untuk kedepannya, ya kan Bang? Yang bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Amin amin. ya Rabbal Kadang juga saya ingin mengubah perspektif orang-orang. alamin. Kalau kita masuk Fakultas Dakwah nggak harus jadi ustadz. Iya. Banyak kating-kating, contohnya Kak Afza. Hmm. Dia mengatakan, kalian masuk dakwah itu nggak harus jadi ustadz katanya. Iya, memang sih ya. Di situ kalian bisa jadi wartawan, Mm-mm. reporter, segala macam yang berhubungan dengan masyarakat. Seharusnya kalian mengubah perspektif tersebut. Makanya saya ingin mengubah perspektif masyarakat atau orang-orang yang berada di mahasiswa di sini. Contoh di mahasiswa baru pada minggu pertama Kak, selesai PBK, di situ saya mengajak teman-teman di fakultas lain untuk masuk di fakultas dakwah. Dan alhamdulillah ada sekitar 6 orang atau 7 orang yang masuk di fakultas dakwah Masya Allah. dan bisa merubah perspektif tersebut. Bagus nih mahasiswa yang mau berubah prestasi lebih baik lagi. Inilah contoh generasi selanjutnya ya kan, Masya Allah. Yang akan mengubah. Mengubah perspektif dunia menjadi lebih baik lagi. setuju. Ya, karena kan di Biar memang. masyarakat ini yang dibutuhkan itu komunikasi. Iya betul Kak. Tanpa kelancaran komunikasi,
kurang dia, jadi miskomunikasi, Iya. nggak mengerti. Apalagi untuk kita sebagai pendidik, kita mengajarkan kepada anak itu dibutuhkannya ilmu-ilmu komunikasi yang jelas. Nggak mungkin kita menyampaikan kepada anak SD, tapi komunikasi kita untuk orang Udah efektif dewasa. lah ya kan Kak. Dan juga Kak, saya juga pernah dengar dari kata para dari barat sana mengatakan bahwasanya senjata manusia paling berbahaya adalah komunikasi. Iya. Salah komunikasi, salah informasi itu bisa menjadi kehancuran sebuah negara. Keren banget. Oke baik, terima kasih kepada Fakultas Dakwah Prodi KPI, sangat Masya Allah ya kan. Nggak apa-apa, kembangkan terus Kembangkan ilmunya. terus, semoga bisa menjadi orang yang sukses. Apalagi generasi muda ini banyak malesnya kan. Ya. Tapi ini salah satu Gen Z. Gen Z yang mau berusaha untuk Berusaha berubah untuk perspektif ya. berubah. Berubah menjadi lebih Oke. baik. Akhir ya kan. Oke, selanjutnya Abang dari Fakultas Tarbiyah. Prodi apa tadi Bang? Prodi Pendidikan Agama Islam. Islam. Nah, ini guru ini. Apa alasan Abang memasuki jurusan ini? Karena kan ada tiga prodi ya Fakultas Tarbiyah ya kan. Seperti yang saya bilang tadi Kak, saya lumayan paham di ilmu soal Quran lah gitu. Iya. Nah, mengajar. Karena kan di pendidikan agama Islam ini berpatokan ke guru Kak. Nah, jadi saya berinisiatif dengan adanya saya masuk ke prodi PA ini, ini menjadi guru agama. Guru agama, Masya Allah. Supaya inilah bisa menghilangkan apa namanya? Kan, Yang mungkin buruk-buruk dalam berkomunikasi dalam agama ya kan. Bagus itu Bang. Sekarang kita tadi mengajar ngaji ya? mengajar. Mengajar ngaji apa lagi selain itu Bang? Tadi Poli ya kan? poli ya, Poli. kegiatan poli. Ini nih guru-guru muda yang Masya Allah ini. Masya Allah ya kan. Nanti tercapai Amin. cita-citanya menjadi guru muda yang berkreatif, bisa membantu anak bangsa ini menjadi yang lebih baik. Apalagi generasi-generasi di bawah kita itu sangat membutuhkan ilmu agama. Ilmu agama itu adalah yang sangat penting dari ilmu apapun itu. Tanpa agama kita bisa tumbang, karena agama adalah fondasi untuk semua. Bagus, apalagi abang itu malam ya kan. Jadi malam itu bisa digunakan untuk anak-anak kecil-kecil itu ngaji. Jadi nggak kebanyakan nonton TV sih. Atau zaman sekarang itu main game sih biasanya. Iya, apalagi ya, zaman sekarang ini main game. Keren sih abang-abang ini. Abang-abang ini rasa kami ini guru semua nggak? Masya Allah. Belum guru semua. ya? Oh belum, Baru abang ini semua. belum. Berarti Iya. baru dua ya? Mungkin ada ya? Guru itu bukan harus Bukan mengajar. mengajar. Iya kan? Guru Iya. ngaji itu rasa saya itu udah Termasuk guru sih ya? Termasuk guru Guru. dan pahalanya itu sangat besar kali. guru itu ditiru Bagi dan Al-Quran. guru itu ditiru dan apa? Dan Dituntut dan ditiru. Ah, Iya, dituntut dan ditiru. Oke, Jadi terima kalau- iya. Kalau yang ditiru nggak bener, ya Nah, nggak itu bener lah. itu Nah, ya yang seharusnya kita mau ubah Iya. pola pikir masyarakat. Banyak terjadi satu kasus nih kan. Heeh. Seorang guru begini-begini segala macam. Nah, kita ingin mengubah tersebut. Makanya seorang mahasiswa sekarang itu terjun ke dunia sekarang ini. Contohnya apa? Yang mengubah perspektif masyarakat atau orang tua mengatakan bahwasanya guru ini inilah segala macam. Itu hanya oknum sebenarnya, Kak. Guru itu nggak salah. Sebenarnya salah tuh oknumnya yang mempergunakan kekuasaannya untuk menaklukkan seorang siswanya. Itulah jadi dibilang Iya. tergantung pribadi. Tergantung pribadinya. Makanya Masing-masing. membuat apa ya kan? Membuat nama guru ini tercoreng. Coreng, iya. Gara-gara satu orang, semua guru disamaratakan. Dan Bahkan seharusnya guru itu ya. sih. Bahkan guru itu sangat berjasa bagi negara, Iya. ya kan? Mendidik anak bangsa untuk menjadi generasi yang lebih baik untuk kedepannya. Oke, selanjutnya terima kasih ya Bang Fakultas. Dari Fakultas Tarbiyah tadi, selanjutnya kita lanjut Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, hukum ekonomi ini tentang syariah Ekonomi nih ya kan? Iya. Ngitung berarti ya. Gitu. Iya, silahkan Bang, apa alasannya Bang memasuki jurusan ini Bang? Alasan saya masuk ke fakultas ini itu karena banyak banyak warga-warga di sekitar saya itu banyak yang pakai operasi atau semacamnya gitulah. Operasi ya. Terus ini mama Sedangkan- sering ya? Mekar. Mekar ya? Mekar, betul sekali. Padahal kita Mama tahu sering. itu mekar itu kan bunganya sangat tinggi. Iya.
Riba ya. Riba. Jatuhnya dalam Islam itu udah riba, itu udah nggak boleh. Jadi dengan saya masuk sini, saya ingin menggali ilmu saya yang sudah saya pelajari ini agar bisa diterapkan ke masyarakat supaya tidak lagi terkena riba. Yang kedua, kalian saya ingin mensosialisasikan untuk yang biasanya nabung di bank-bank konvensional. Bang fungsional. Seperti maaf cakap ya, seperti bank-bank negara gitu, entah BRI atau BNI atau semacamnya gitulah. Dalam Islam itu bank-bank konvensional ini kan dia tidak mementingkan apa itu, keuntungannya sangat tinggi, sedangkan dalam Islam itu tidak. Jadi sangat merugikan orang lain. Iya, gitu betul ya. sekali itu kan. Jadi dengan alasan saya masuk kemarin itu sekalian untuk sosialisasikan kepada masyarakat agar tahu bedanya itu bank konvensional dengan bank-bank syariah seperti bank muamalat dan sebagainya gitu. Itu saja itu kan. Ya berarti abang ini ingin mengubah yang bank-bank di riba-riba itu maksudnya berbasis syariah ya, Iya, Nah, ya, supaya bisa begitu. tidak merugikan orang lain. Ya. Bagus itu bang. Untuk itu apa sih kelucuan kalian ya kan? Apalagi Tegang kali. ya jangan tegang kali apalagi Ya, beberapa sebenarnya. minggu ini ya kan. Ah, Apa namanya pertama awal masuk kuliah kalian kan ada lucuan untuk masuk kuliah ini beberapa minggu ini kayak wih tugasku ini banyak sekali di kuliah ini nggak kayak di SMA gitu atau begitu Iya, contohnya itu hal apa yang hal apa yang mau berbeda saat gitu. kalian itu masa-masa SMA dan masa-masa kuliah pastinya kan banyak ya kan Perubahan lah gitu. perubahan yang iya perubahan-perubahan yang signifikan dari SMA menuju ke perkuliahan ini Perkuliahan. apalagi kan kalian itu ada yang nggak langsung masuk kuliah ada yang gap year dulu Iya. ada yang setahun ada kan pastinya rata-rata sih banyak yang gap year kan karena kan ingin memiliki nuansa baru katanya gitu coba lah Ya bang dulu. Kalau ditanya kelucuan ya sih kak, lucu sih lucu ya kan, karena di waktu SMA itu ya datang jam 7 pulang jam 5 atau datang jam 7 pulang jam 2. Iya. Bedanya apa? Hmm. Di kampus kita udah datang on top udah nunggu dosen ya kan, nunggu dosen. Cuma itulah bedanya ya kan, seorang siswa berarti siswa sudah naik tingkatannya gitu. Iya. Nah, jadi kan itu terjadi pola pikir yang berbeda. Contohnya, saya pernah kejadian ketika satu dosen nggak masuk, saya punya kebijakan sama kawan-kawan kalian. Kawan-kawan kalian, gimana nih dosen kita nggak masuk? Kebetulan Buya Kholi nggak masuk deh. Gimana kita buat Zoom meet? Saya telepon Buya Kholi karena beliau juga mengatakan kalau ada waktu silakan telepon. Kalau dia berhubungan dengan mata kuliah, saya telepon Buya Kholi. Buya Kholi, sibuk nggak Buya? Buya nggak datang nih. Gimana kita buat Zoom meet aja Buya? Bagus, boleh. Dan bukan di situ 5 menit saya buat Zoom meet kak. Itu pada saat awal masuk 3 minggu setelah PBAK. Jadi kan itu kan Buya Kholi langsung membilang baru inilah mahasiswa membuat Zoom meet gara-gara dosen nggak masuk. Saya mau membuat apa namanya? Ketika dosen nggak masuk nih, bukan berarti kita datang pulang. Iya. Kita cari cara gimana Bagus. berkomunikasi sama dosen tersebut. Itu menurut saya hal paling lucu dan menjadi nuansa terbaru. Iya, kadang kan banyak mahasiswa ya kan dosen yang masuk. Iya, malah seneng gitu. Malah seneng pulang ya kan. Karena saya lihat gini kak, Mak, iya, sekarang Mak, dosen tuh nggak ada, pulang orang tuh, mana tuh? Capek-capek mereka kuliah tapi gini-gini kan. Nah, yang intinya kalau kita nggak ada dosen, kita cari, kita telepon. Karena saya orangnya gimana ya? Saya tanya dulu pada saat pertama kali masuk kuliah perkuliahan. Saya tanya, Mi, Buya, kalau semisalnya Buya nggak ada kabar, boleh nggak kami nelfon? Boleh, katanya. Dan dari situ kita bisa diizinkan komunikasi. Baru satu dosen itulah yang kami buat ketika dosen nggak masuk,
kami buat Zoom. Sisanya dosennya alhamdulillah masuk. Kayak tadi pentingnya Iya. komunikasi. Kemudian rasa takut ya. Pertama kita masuk, mak ngeri nih, tugas dosen pasti killer. Alhamdulillah dosennya baik, masya Allah. Orangnya ramah, salut. Pokoknya salut lah nengok dosen-dosennya sekarang. Kenapa? Rajin terampilnya. Gitu. Ya menurut saya itu sih pesan pertama dan kelucuan. Ketika masuk, dosen nggak masuk, kami malah nyuruh dosen itu Zoom meet. Dan Ya. situ dapat pujian pertama. Keren-keren, yang penting kan baik ya. Iya baik. Bukan nggak sopan Iya, ya kan bukan nyuruh nggak dosen sopan, ya kan. nah. Tapi kan aku melakukan hal baik supaya kan kita Bertujuan ada supaya tujuannya, iya nggak kehilangan. Nggak Cuma kehilangan tergantung- ilmunya iya. gitu. Kalian juga kami kangen juga sama workaholic. Iya, kangen lah ya kan. Kangen. Kami juga kangen kadang. Pokoknya satu kata-kata dari workaholic ya. Mahasiswa beriman, Berilmu. berilmu, beramal soleh. Berapa Beramal soleh, pemimpin ya. Pokoknya terakhir pemimpinan. Iya, Nah itu menjadi iklan atau brand ambassadornya ya I2 Saham. Oke. yel lah. Yel gitu yelnya. ya. Keren. Oke, untuk Bang Hanif, Fakultas Tarbiyah, apa sih kesan-kesan pertamanya yang paling abang ingat gitu? Pertama kali masuk di Fakultas Tarbiyah. Banyak sih kak. Banyak Tapi banyak sampai ini. hari Banyak. itu kan. Terutama pas hari Kamis kalau nggak salah itu kak. Masuk jam 9 lewat 10. Nah, saya siap subuh itu kak ketiduran. Nggak tahu lewat kak sampai jam 10. Baru telepon kawan lah. Mana ada dosen masuk enggak? Ada. Nah, langsung lah saya ke apa nih kak? Ke kampus yang jelaskan lah kak karena ketiduran jenis segala macam ya semacam itulah kak. Mungkin kamu kira itu bakal kayak SMA gitu kan? Iya, Tiduran Kak. terus terlambat kena marah gitu kan, segala macam dihukum. Tapi ini kampus ya kan, Kampus, beda, namanya beda udah gitu ya kan. mahal juga. Namanya juga mahasiswa gitu kan. Nah, juga ada juga sih kak tanda perbedaan di sekolah waktu di SMA dengan di kampus. Kalau di sekolah itu kan kita jam masuk itu udah diatur gitu kan. Iya. Misal jam 7.30 itu harus semua kak. Nah, kita kan beda sama kampus. Iya. Kadang ada jam 7 lewat 10 atau jam 9 yang kayak saya bilang tadi lewat 10. Nah, juga sama kedua di HP sih kak. HP. Kalau di SMA di tempat saya itu dilarang tuh. Iya. Hmm. Kayak sekolah masih. Mm-mm. Nah, itulah bedanya ya Bedanya, kan. Kalau di kampus bebas sih kak. Nah cuman ya Kecuali kalau ujian lah ya Ah. kan. cuman kalau waktu ada dosen sih kak memang. Harus pandai lah bagi waktu. Manage waktu Iya, ya, manage manage waktu, manage waktu gitu kan. Kalau ada dosen nggak mungkin lah kita main HP Iya. ya kan. Pasti mendengarkan, apalagi ilmunya mahal. Mahal. Mahal sekali memang. Kasihan juga sih kak dosennya. Capek kan Capek, membuat materi kan Iya. nggak didengar sama siswa. Kayaknya saya juga sebagai guru ya kan. Iya. Nggak didengar siswa kayak Mana gitu kan. Gimana gitu rasa sakit kurang hati banget gitu ya. Mau dimarahin tapi dia siswa, Kita jelaskan. dibiarin nanti takutnya apa ya kan. Kalau kita kan mungkin kita dimarahin. Iya. Ya kan kita udah besar, udah mahal loh. Udah mahal loh. Oke, kalau mungkin abang itulah, Kak. sebelahnya, terima kasih ya bang. Iya. Kalau abang sebelahnya Fakultas Syariah, apa kesan-kesan terlucunya saat memasuki kuliah ini? Ya, kamu kali karena tugasnya sih. Oh, karena tugasnya. Iya. Beda kayak SMA ya? Iya, betul kak. Pertama kali masuk tuh langsung diterpa semua. Wah, Makalah terus. iya Yang betul nggak sekali pernah kak. pernah kita buat ya kan, makalah ini. Semua masuk, semua tugas masuk. Ya selama beberapa bulan ini alhamdulillah selama saya sudah Sudah jalani, dijalanin ya. sudah terbiasa lah. Iyalah. Pokoknya oh gini ya namanya siswa itu tugasnya begini. Oh. Namanya kan membiasakan hal yang tidak biasa. Kalau di SMA paling kalau pertama masuk gimana? Perkenalan nanti dulu, ya kan? Nah, masih belajar menjelaskan gurunya. Kok ini langsung buat makalah, gitu. Betul sekali kak, betul kak. Tanpa dijelaskan ya kan? Langsung presentasi, langsung maju ke depan, ya kan? Nah, itu yang membuat kita ini ya kan. Iya betul sekali.
Oke Bang, tadi sudah seputaran tentang kelucuan-kelucuan Iya. dari cerita-cerita Abang ya kan. Jadi pasti kalian kalau sudah beberapa bulan ini masuki kuliah, dunia kampus ya kan, pasti ada dosen yang bikin kalian semangat kuliah nih. Wih, Buya ini masuk atau Umi ini masuk, wih saya semangat kuliah nih. Ada nggak dosen Uminya yang Kalau biar untuk semangat kuliah? dosen ya kak, Mm-mm. hampir rata-rata semua. Semua. Rata-rata semua. Kenapa? Kalau kami lebih kayak excited Iya. mendengarkan dosennya tersebut, dan ya alhamdulillah kami menerima dan secara welcome gitu. Contoh nih, seperti Buya Irwanto Oh, iya. yang selaku menjadi Wakil nih dekan, wakil dekannya. Dia, Buya Irwanto ini memegang mata kuliah Pancasila. Nah disitulah kami 7 orang ini ribut gara-gara pelajaran tersebut. Ribut dalam artian mempertahankan argumen Tentang argumen tentang ya. ini. Komunikasi ya. kan? komunikasi gitu loh, harus. nggak Pancasila pula itu ya Iya. kan. Nah, ada satu kisah ya kan. Kami bahas tentang keadilan. Nah, di situ loh kami excited membahas tentang keadilan, dan keadilan sampai sekarang belum juga ketemu. Nah, di situlah kami berpikir, asik nih, Buya ini sesuai dengan ibas kami gitu, yang Buya diharapkan. Makanya itu Buya kesukaan kami ada Buya Irwanto, dan ada beberapa Buya atau Umi lainnya. Contoh Umi Khairani. Umi Khairani Bahasa Inggris bahasa ya. Inggris. Nah, disitulah kami yang awalnya nggak takut sama bahasa Inggris, sekarang malah lebih suka, Bahasa Inggris. excited gitu kan. Berarti asik Umi. Asik gitu kan. Sesuai dengan kalau ketika tugas dia Umi ini nggak ngasih Enjoy makalah, aja, ya. cuman ngasih kayak tugas video, dan tugas video ini malah sesuai dengan kemampuan kita gitu. Ya, kalau dipaksa-paksa. Nggak dipaksakan. Alhamdulillah juga kak. Video kami ditayangkan di bioskop yang tampil semalam itu kak. Keren. Iya, nonton bareng kak. Kalau kakak lihat ya kan, The Quran, Hollybook segala macam. Itu ada sekitar 4 video, dan masing-masing satu kelompok itu isinya 2 orang. Nah, 4 video itu ditayangkan di bioskop, ditampilkan oleh kawan-kawan kating-kating kita dari KPI yang membuat 2 bioskop itu ya kak. Nah, pertama kali. Dan kami awalnya takut, mak, serem waktu ditayangkan nah. Dan itu satu sisi juga kami bangga gitu. Karena apa? Fakultas kami menghargai karya gitu. Ada nggak dosen yang killer di kelas dakwah tuh? Kalau ditanya killer kayaknya nggak ada sih kak. Asik semua. Asik semua. Jadi Enjoy gitu. enjoy kita. Makanya mikir, belajar ya. kayaknya cuma fakultas kami lah yang asik gitu ya. Banyak tugas, tapi enak kerjasamanya gitu. Ini kalian kasih tahu fakultas kalian itu apa keunggulannya, jadi biar dia Iya. tahu juga gitu. Nih bang, fakultas tarbiyah ya kan bang, fakultas syariah nih bang, lihat Iya. dong gitu. Dan ya itu sih. Keren lah keren. Berarti mahasiswa maba di IAIDU sekarang ini, menurut saya itu sangat bertalenta sekali sih. Masa. Karena apa? Ya banyak gitu, udah terlihat gitu bibit-bibitnya yang akan membangun IAIDU Hasan ini untuk lebih maju dan berjaya. Iya, bukan hanya satu fakultas, tapi 3 fakultas ini bisa menginspirasi banyak orang ya kan ya. Nah itu juga kak. Kami juga nih dari KPI ini punya satu kegiatan, ya ini adalah acara pungli. Oh pungli, apa itu pungli Bang? Pungli ini adalah tempat para pembaca unggul namun giat literasi. Nah harapan kami nggak harus anak KPI aja. Kami mengajak dari prodi tarbiyah, syariah pun masuk ke dalam pungli tersebut. Nah pungli ini kayak apa ya? Terbuka untuk umumnya. Terbuka untuk semua mahasiswa gitu. Ya. Alhamdulillah kayak anak semester 7, 5, 3 masuk juga di situ. Nah dari pungli ini kak, ya kegiatan kami ini alhamdulillah masih dalam progres. Ya kalau progres masih kecil lah ya kan, masih merintis, mencari anggota dan ingin mengembangkannya. Dan alhamdulillah organisasi ini, atau bukan organisasi, kayak lebih kegiatan ini didukung sama fakultas gitu. Oke. Memajukan mahasiswa literasi giat membaca, karena kebanyakan mahasiswa ini kan dapat kabar itu hanya gambarnya doang, tapi nggak mau baca gitu. Kami ingin mengubah tersebut gitu. Keren abang-abang ini. Nanti semoga lebih maju lagi fakultas dakwah dan menambah mahasiswa-mahasiswa Iya. yang daftar di tahun depan. Harapannya masuk di Institut Darul Ulum ini sekitar 1.000 orang lagi. Iya, amin. Amin ya Allah. Amin.
Apa sih Bang harapan orang Abang singkat saja? Kata singkat saja harapan orang Abang dari Fakultas Dakwah, apalagi Tarbiyah Syariah untuk mahasiswa-mahasiswa calon mahasiswa baru untuk 2026 ini ya kan. Biar masuk ke kampus Yadudasi. Apa harapannya sih? Satu kata. Satu kata aja. Satu kata. Sesuai dengan tagline-nya. Satu kata, itu satu kalimat. Iya. Satu kata adalah Satu kata. mendunia. Oh, oke, Mas Doni, oke. Kalau kelas Tarbiyah apa tuh? Apa ya? Satu kata aja. Saking Apa ya? banyaknya kata Saking Abang Orang sampai nggak banyak berkata-kata ya. Sampai nggak bisa bingung mau berkata-kata, kata-kata bingung ya. pasti. Karena satu kata Kak, coba satu kalimat aja yang Abang sampaikan. Satu kalimat atau satu kata pun nggak apa-apa, Bang. Ya harapannya itu kalau masuk ke YAI Hasan ini kan Kak, jadi mahasiswa yang berhasil lah Kak. Oh, berhasil. Oke, bagus, Masya Allah. Abangnya, apa itu Bang? Harapannya satu kata atau satu kalimat pun tidak apa-apa, Bang. Nah, yang pertama itu semangat, Iya. percaya diri, jangan Percaya diri. Nah, apalagi ini kita kok udah jadi mahasiswa itu harus percaya diri ya kan. Apalagi betul. orang itu harus memiliki komunikasi yang efektif. Cuman dari percaya diri. Dari itu percaya diri itu terarah. terarah. Betul, Nah, betul. Nggak hanya sembrono gitu. iya, harus melalui proses-proses yang akan dilalui. Iya, gitu. Betul sekali. Nah, satu lagi nih Bang, sesuai dengan jurusan Abang tiga dari titik kata ya kan, Iya. untuk memajukan fakultasnya masing-masing apa tuh? Satu kali lagi nih, 3 aja, Gak usah panjang-panjang. gak usah panjang-panjang. Apa ya? Sampai kami nggak bisa berkata-kata sih kak. Oh, teman kata sekarang sangat mendunia ya? Mendunia. Masya Allah, berarti gitu juga orang Abang ya? Iya, Kak. Oke, berarti tadi, Iya. mendunia, Mendunia sesuai dengan tagline kita. berhasil apa tadi Bang? Semangat. Bersemangat. Semangat diri. dan Semangat percaya diri. untuk merubah bank konvensional menjadi mengikuti bank syariah. Ya, Saya setuju. sangat Sangat bagus. setuju itu ke depannya. dengan perspektif Abang Ihsan tadi, bahwasannya kita nggak usah menabung di bank konvensional aja karena itu begitu banyak ribanya, bunganya itu tinggi kan Bang. Sedangkan banyak masyarakat awam yang nggak ngerti atau belum paham tentang adanya bank syariah tersebut. Setuju. Ya oke, terima kasih kepada maba-maba 3 fakultas Ya. abangnya kami undang. Ini adalah tamu undangan sangat spesial Iya. bagi Masya Allah. ini episode pertama kami nih loh di Nanti episode podcast dua, Lima Berwawasan. episode 2 tuh undang. Oh, aman. Semoga nanti ada season 2-nya dan Abangda bersedia kami undang kembali untuk datang di Terima kasih. podcast Gema Berwawasan ini. Mungkin bakal menampilkan Iya, sangat kami Iya. sangat berterima kasih pada abang-abangnya tadi. Semoga bisa menjadi orang sukses, apalagi guru Amin. tadi sangat berjasa ya Amin. bagi negara, nusa dan bangsa ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Kak, Iya. sekian saja podcast pada hari ini. Podcast Gema Berwawasan, Berwawasan, obrolan manis bersama Maba Yaidu Asaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ke season 2. One is the loneliest number that you'll